Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Narayani Selaban dengan NIM 241121442. Kerukunan antar umat beragama adalah salah satu kunci penting dalam menjaga kedamaian di tengah masyarakat yang beragam. Dalam video ini, saya menggali pandangan dari beberapa tokoh agama mengenai bagaimana ajaran mereka mengajarkan pentingnya hidup rukun, saling menghargai, dan membangun interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah hasil wawancaranya. Dalam pengalaman selama ini melayani di gereja, mereka menghadapi situasi di mana harus membangun kerukunan dengan umat agama lain. Ya, dalam pengalaman saya di sini, saya belum lama pengalaman saya di sini, tapi saya hidup dari kecil. Saya seorang anak pendeta. Jadi saya kecil lahir di pelayanan. Jadi saya bukan anak PNS, tapi saya anak tokoh agama atau katakan pegiat rohani. Tapi berbatasan gitu dengan orang Muslim dari kecil. Jadi mengenai pengalaman ya dari kecil saya sudah dapatkan pengalaman bagaimana kita membangun kerukunan. Tapi kalau untuk pengalaman selama melayani di gereja, sekali lagi seperti dikatakan, kalau misalnya contoh saudara kita ada hari raya, mereka ada pelaksanaan hari raya, dikatakan di sana kita harus bisa, pertama ya pastinya kita merespon, kita harus peka gitu. Peka lihat apa yang terjadi, apa ya. Kalau memang mereka membutuhkan kita harus bisa respon. Kalau diundang ya harus datang. Kalau dibutuhkan tenaga kita bisa membantu. Dibutuhkan dukungan moral, material ya. Apa yang bisa kita lakukan kita. Jadi seperti karena pernah saya, ya pernah juga saya. Bahkan pembangunan masjid di depan kami diundang untuk peletakan batu pertama. Gitu. Bahkan diberi kesempatan untuk memberi sambutan. Dan satu yang kami ingat bahwa dalam firman Tuhan dicatat, ya lebih baik dikatakan ya tetangga dekat daripada saudara jauh. Itu dicatat dalam firman Tuhan. Dalam Amsal. Lebih baik tetangga apa? Dekat daripada saudara jauh. Menggambarkan apa? Jadi ayat firman Tuhan ini menggambarkan bahwa pentingnya membangun kerukunan dengan orang lain, dengan umat agama lain. Jadi supaya apa? Kita bisa hidup berdampingan dan bisa jadi ya camat kami pernah datang di sini dan dia katakan ini bisa jadi ikon Kecamatan Sunggal. Karena salah satu-satunya gereja yang berdampingan dengan masjid di kecamatan ini hanya gereja ini. Camat Sunggal pernah datang kasih sambutan di depan. Jadi itu salah satu pengalaman yang bagi saya luar biasa gitu. Nah, terus selanjutnya ya tidak barang pasti kalau kegiatan misalnya kami kalau saudara-saudara kita lebaran ya ini semua dipakai untuk parkiran. Halaman gereja dipakai atau depan gereja dipakai untuk parkiran. Dan kami ya kendaraan kami harus parkir di luar. Ya, kan kendaraan kami parkir di depan sana supaya orang-orang yang datang sholat hari raya itu bisa parkir. Karena kalau sudah parkir kan kendaraan kami nggak bisa keluar, jadi kami harus jadi itu salah satu. Dan itu bukan suatu keberatan, justru itu suatu semangat bagi kami untuk terus memelihara kerukunan dengan orang-orang atau saudara-saudara yang berbeda. Ya. Kalau boleh tahu, menurut Suster, bagaimana pandangan dalam ajaran Katolik tentang pentingnya hidup rukun dengan sesama, terutama dengan yang berbeda keyakinan? Pandangan Gereja Katolik itu yang didasari cinta kasih.
Dan itu tadi saya katakan bahwa kita dengan cinta kasih melihat nilai-nilai positif dari diri orang, dan kita dapat belajar dari orang lain dan juga memperkaya hidup kita dengan berbagai macam agama ini. Tentunya dalam hal ini kita tidak bisa hanya menonjolkan diri, ya. Maka perlu itu saling memahami, saling menghargai satu dengan yang lain. Menarik sekali. Berarti nilai kasih dan saling menghormati sangat dijunjung Bu Suster. Ya. Kedua, dalam pengalaman suster selama ini melayani di gereja, pernahkah menghadapi situasi di mana harus membangun kerukunan dengan umat agama lain? Ya. Jadi untuk membangun kerukunan ini, misalnya ada perayaan besar dalam gereja Katolik, kita undang gereja tetangga. Lain hal kalau mereka tidak datang, itu urusan mereka, ya. Tapi kita undang dengan cara itu kita mau menjalin hubungan satu dengan yang lain. Baik Suster, terima kasih banyak Suster. Menurut Ustaz, dalam ajaran Islam sendiri, bagaimana sebenarnya pandangan tentang hidup rukun dengan umat agama lain? Ya, alhamdulillah. Al-Quran konsepnya jelas menceritakan tentang kehidupan beragama ini dengan agama-agama yang lain. Walaupun konsep Islam juga jelas mengatakan la ikraha fid-din, jangan paksakan orang memeluk agama, itu ya satu. Yang kedua, lakum dinukum walidin, itu mengatakan bahwa bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini konsep yang jelas. Dan kemudian dalam Islam sendiri Allah Subhanahu wa taala cerita inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Nah, ini kan konsep keyakinan beragama. Ini yang dipegang sama orang Islam, sehingga makanya orang Islam menjalankan perintah agamanya, nggak pernah ganggu sebelah, nanya-nanya gitu kan, tiba-tiba datang, apa kalian tadi kurbannya? Kan ada cerita gitu. Misalnya, apa kalian tadi waktu masuk gereja remajanya konsepnya apa? Nggak pernah tanya-tanya. Karena dalam Islam sendiri sudah jelaskan kita saling tasamuh. Nah, itu kadang-kadang bunyi lonceng, nggak ada yang marah sini. Kenapa? Orang nggak pernah terganggu, namanya gereja. Dia bunyi sendiri bunyi lah situ kan. Nah, jadi dalam Islam sudah jelas konsepnya bahwa kita ini menerapkan toleransi yang sangat besar. Tapi toleransi ini tentunya ada dibatasi dengan nilai-nilai norma agama. Jangan berkaitan, misalnya nanti ada yang ngajak, misalnya maaf kalau ada yang biasa memberikan minuman keras, orang Islam nggak mau minum, misalnya ustadz itu nggak ada yang mau minum minuman keras gitu kan. Nah, tapi ada perjamuan dikasih itu, jangan, sebaiknya dihindari. Dalam praktik keseharian atau dakwah Ustadz sendiri, pernahkah ada pengalaman membangun kerjasama atau dialog antar agama? Ada, karena waktu itu pun saya itu di FKUB, Organisasi Antar Umat Beragama. Jadi kita lah yang menjaga harmonisasi ini. Dan itu kadang-kadang ketua MUI, ketua apa itu diajak ke sana kemana, pergi ke Palestina, pergi misalnya nengok tempat-tempat Vatikan Roma. Kenapa nengok? Supaya ada secara toleransi beragama itu. Apalagi untuk kalau kita nengok di Thailand, tanpa kacau lagi itu ibaratnya kan, karena agamanya jelas Buddha tidur itu malah pegang-pegang pula ini ya kan. Nah, itu kan tersinggung mereka. Padahal mereka misalnya pengajaran mereka itu kan dimuliakan. Datang kita malah ejek-ejek gitu ya. Nampak ini, ada patung ini ya, kita marah. Jangan, biar saja, itu adalah keyakinan mereka. Maka kita lakukan tuh, istilahnya itu adalah forum komunikasi antar umat beragama. Dalam ajaran Islam sendiri, bagaimana sebenarnya pandangan tentang hidup rukun dengan umat agama lain? Itu bagus, itu penting dalam kita bertetangga dengan agama lain, bagus. Apa sering ada masalah gitu, ada pernah perpecahan? Insya Allah di komplek kita ini, di lingkungan kita ini nggak ada perpecahan, nggak ada permusuhan, cuma damai.
Kalau dalam praktik keseharian atau dakwah Umi sendiri, pernahkah ada pengalaman membangun kerjasama dengan antar agama lain? Selama ini belum ada kerjasama dalam agama lain, masih sesama agama Islam aja. Masih sesama. Iya, dan dialog pun belum ada. Baru ini misalnya yang ini ya kan, saling berdialog ini. Tapi kalau komunikasi sesama agama lain biasa. Kalau seperti ada kegiatan gitu dengan agama lain, misalnya gotong royong. Kalau kegiatan gotong royong Kerjasama. sama-sama biasa. Saling kerjasama. Misalnya ada perlombaan 17 Agustus itu ada. Tapi untuk mengadakan kegiatan khusus untuk itu nggak ada. Baik Umi, terima kasih banyak Umi. Iya, sama-sama. Dalam ajaran Islam sendiri, bagaimana sebenarnya rukun agama? Ya, dalam Islam itu yang namanya kerukunan itu adalah bagian daripada adab, etika. Ya, tidak arogan, tidak zalim, itu bagian dari sifat seorang muslim. Ya, bagaimana memperlakukan musuh sampai etika berperang diajarkan dalam Islam. Tidak boleh membunuh anak-anak, orang tua, ya, membakar rumah ibadah, tidak boleh. Ya, dari itu menunjukkan Islam itu sangat-sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Ya, jadi makanya dalam Islam itu sikap seorang muslim kepada orang luar Islam itu jelas. Ya, itu tadi. Ya, kalau nanti ada kafir zimmi, kafir harbi, kafir zimmi tadi kan, ya, kafir zimmi siapa? Orang-orang non-muslim yang tinggal negara Islam tapi patuh kepada orang Islam, kepada penguasa Islam. Kata Rasul, kalau kau ganggu dia, kau zalimi dia, aku lawan di akhirat, kata Rasul. Berarti dia sangat dijamin kan? Ya. Jadi dalam Islam itu etika bermasyarakat, ya. Ya, bahkan ada seorang Yahudi, dia tinggal di sebelah masjid Khalifah Umar, ya. Khalifah Umar saat itu ingin mengambil tanah tersebut, ya. Kemudian dia tak menjual, nggak paksaan, ya, nggak paksaan. Sampai akhirnya si Yahudi itu langsung menyerahkan sendiri karena saking dia terkesannya dengan etika dan adab seorang Muslim. Jadi ini menunjukkan bahwasanya toleransi itu luar biasa. Jadi makanya bisa kita lihat dari banyak riwayat-riwayat. Jadi intinya, ya, sikap Islam itu, bagian adab Islam itu adalah berpolitik kemanusiaan, sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan di nilai perbedaan. Selanjutnya dalam praktik keseharian atau dakwah kita sendiri, pernahkah ada pengalaman membangun kerjasama atau dialog antar agama? Ya, saya ini salah satu peserta pelatihan training moderasi beragama pada tingkat lanjutan, ya, tingkat dasar, tingkat lanjutan. Cuma selama 1 minggu saya ikut, berarti sudah banyak saya ikuti. Dan ternyata di situ saya berkumpul dengan tokoh-tokoh agama dari agama lain, baik dari agama Nasrani, dari agama Buddha, ya, Konghucu, bahkan Hindu. Justru di saat berkumpul terasa sekali kita ini orang Indonesia, orang Timur yang ternyata luar biasa persahabatannya. Ya, saya punya aneh itu, dia pengurus kuil itu, ya, kultur besar di Asia Tenggara itu, di dekat apa itu. Dia sangat welcome, sangat jauh yang namanya dia. Bahkan dia bilang, Pak Ustadz Iqbal, kalau kami ada kemalangan, justru yang turun pertama itu orang Islam. Masang terata, masang atap segala macam, bahkan mereka kumpul untuk beli aqua, untuk beli makanan. Itu menunjukkan apa? Ternyata memang fitrah kita itu memang nggak bisa kita diadu domba gitu. Nah, jadi emang pengalaman saya itu sangat memberikan kesan yang luar biasa. Sampai sekarang saya masih hubungan dengan pendeta itu, dengan Ane itu, dengan Aceh itu. Ya, alhamdulillah, ya, itu memang suatu modal dasar kita untuk selalu dapat menjaga kerukunan tersebut. Ya, itu pengalaman saya. Dari wawancara yang telah dilakukan, terlihat jelas bahwa setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kerukunan bukan sekedar kata, tetapi harus diwujudkan melalui sikap terbuka, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus menjaga toleransi dan persatuan dalam keberagaman.